Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu tercurah kepada kita semua umatnya. Pengambutan jamaah sekalian, melaksanakan tugas dari Bapak Kakan untuk membersamai jamaah Musholla Al-Ikhlas kantor Kemenak Kota Yogyakarta. Selama bulan Ramadan kita akan membaca dan mengkaji hadis-hadis baginda Nabi yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nanti saya bersama Bapak Lukman Hakim secara bergantian akan membacakan dan sedikit mengulas hadis-hadis Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Barangkali ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa tentu kita semua sepakat jamaah sekalian bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Pedoman pokok hidup kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun jujur, selama ini barangkali kita masih sangat sedikit meluangkan waktu untuk membaca, apalagi mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Nabi. Kalau membaca Al-Quran, saya yakin kita semua sudah sering setiap hari, apalagi di bulan Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu juga bahkan memiliki target untuk bisa khotam, kalau bisa tidak hanya sekali. Namun hadis Nabi ini yang menjadi salah satu dari panduan hidup kita ini, di tengah kehidupan kita rasanya masih jarang kita baca dan kita pelajari. Maka ini sebagai sebuah ikhtiar kecil bagaimana kita berupaya untuk mengkaji dawuh-dawuh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi bagian dari panduan hidup kita. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Meskipun ada juga yang membaca dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Asumsinya Al-Arba'un itu menjadi khobar dari mubtada yang makhdhuf, yang berupa isim isyarah. Dan ini biasa di dalam ilmu nahwu, sering ada perbedaan pandangan cara membaca. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri di dalam muqaddimah kitab hadis Arba'in ini memang menamai kitabnya dengan Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Di dalam khutbah muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah nanti saya juga akan bacakan, untuk mudah-mudahan kita diberkahi ilmu dari beliau Imam An-Nawawi. Sedikit saya ingin mengenalkan jamaah sekalian tentang Imam An-Nawawi sebagai muallif atau penyusun dari kitab hadis Al-Arba'in ini. Orang sering keliru karena ada dua imam yang sama-sama namanya An-Nawawi. Yang satu adalah Imam An-Nawawi yang akan kita baca kitabnya ini. Yang satu adalah Syekh An-Nawawi, yang itu ulama asli Indonesia, asalnya dari Banten, sekarang masuk di wilayah Kecamatan Tanara, Serang, Banten.
namanya Syekh Muhammad Nawawi ya, Al-Bantani, dan beliau ini juga ulama besar, termasuk salah satu dari deretan ulama Indonesia yang pernah menjadi pengajar di Haramain, di Tanah Suci. Dahulu banyak ulama-ulama Indonesia yang menjadi ulama besar di Tanah Suci. Kita sebut misalnya ada Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Pacitan ya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini yang bahkan mendapat gelaran Sayyidul Ulama Hijaz ya, Sayyidul Ulama Hijaz ya. Jadi pemuka ulamanya Hijaz atau Tanah Suci, karena menjadi guru yang sangat dihormati dan memiliki banyak sekali karangan kitab yang sampai sekarang juga masih banyak dibaca dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Salah satunya Nihayatuz Zain, yaitu satu kitab fikih yang cukup besar. Nah, sementara Imam An-Nawawi adalah seorang ulama besar dari Syam, dari Damaskus, dari Syria. Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf Abi Zakaria An-Nawawi ya. Beliau berasal dari satu kampung yang bernama Nawa. Maka kemudian kebiasaan orang-orang Arab itu menisbatkan nama seorang tokoh diantaranya kepada wilayah, kepada kampung, kepada asal. Maka beliau mendapatkan gelaran Imam An-Nawawi, imam yang berasal dari desa Nawa. Beliau adalah seorang ulama besar, jamaah sekalian, yang memiliki spesifikasi terutama di dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Di dalam ilmu hadis banyak sekali karya-karya beliau tentang ilmu hadis, dan juga menyusun syarah dari hadis Sahih Muslim. Salah satu syarah terbaik, terbesar di dalam mensyarahi kitab Sahih Muslim adalah karya Imam An-Nawawi. Kemudian beliau juga seorang alim di dalam ilmu fikih, menjadi ulama paling terpandang di dalam lingkup madhab Syafi'i. Maka dikatakan oleh diantaranya di kitab Fathul Mu'in di sana, bahwa rujukan pendapat yang paling muktamad dalam fikih Syafi'i adalah melalui jalur Imam An-Nawawi. Dan beliau menyusun satu kitab fikih babon namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang menjadi kitab fikih Syafi'i paling lengkap. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi ini menyusun kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, sesuai namanya Al-Arba'in ya. Itu berisi sekitar 40-an hadis. Sebenarnya tidak persis 40 ya, 42 hadis di dalam kitab yang beliau susun. Pada awalnya memang beliau tidak menyusun 40, tetapi di kemudian beliau memandang perlu untuk menambahkan 2 hadis lagi. Yang hadis-hadis itu merupakan hadis-hadis terpilih dan sangat pokok di dalam memahami ajaran agama yang mulia ini. Mari kita awali mengkaji kitab hadis Al-Arba'in dengan mengirimkan Al-Fatihah sebagai tradisi yang biasa dilakukan di kalangan para tulab ketika mengkaji hadis di pesantren, mengkaji kitab. Kita mengirimkan Fatihah untuk al-muallif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya awali dengan membacakan muqaddimah khutbah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli, salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin
lihidayatihim wa bayani syara'iddin bidalailil qat'iyyati wa wadahatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalim was samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kulli sairil alamin. Amma ba'du. Faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib, sungguh telah diriwayatkan kepada kami, sampai riwayatnya kepada kami, hadis dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal, dan sahabat Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda, dan sahabat Abi Darda, wa Ibni Umar, dan sahabat Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, dan sahabat Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah. Min turuqin kasiratin, dari jalur periwayatan yang sangat banyak, biriwayatin mutanawwi'atin, dengan redaksi periwayatan yang beragam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang menjaga 40 hadis dari umatku, atau menghafal 40 buah hadis dari umatku, min amri diniha, tentang perkara agamanya, ba'asallahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama, maka di hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan orang yang menghafal 40 hadis itu di dalam barisan para fuqaha dan ulama. Ini satu hadis yang dituliskan di muqaddimah Kitab Al-Arba'in oleh Imam An-Nawawi sebagai motivasi bahwa beliau meriwayatkan hadis dengan banyak jalur yang menyatakan bahwa siapa yang menghafal, menjaga, mempelajari 40 hadis minimal yang itu berkaitan dengan perkara agamanya, maka di antara fadilahnya orang itu kelak di hari kiamat akan dibangkitkan di dalam barisan para fuqaha dan para ulama. Kemudian di dalam riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan aku Rasulullah kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat kepadanya dan menjadi saksi baginya. Wattafaqal huffadu ala annahu hadisun dhaif. Para hufad memandang hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Mereka bersepakat. Tetapi waqad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif fi fadailil a'mal. Para ulama juga memandang bahwa memakai hadis dhaif, selama dhaifnya itu tidak terlalu dalam kaitannya untuk memotivasi amal, fadailul a'mal, itu merupakan satu hal yang diperkenankan sebagai sebuah motivasi kita melakukan keutamaan amal. Itu sedikit yang dapat saya baca dari khutbah kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita memasuki hadis yang pertama, jamaah sekalian. Ini hadis yang insya Allah sudah kita hafal, walaupun belum seluruhnya, tapi sebagian dari matan hadis ini insya Allah kita sudah sering mendengar, bahkan sudah hafal. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab. Di sini disebut Umar bin Khattab itu dengan sebutan Abi Hafsin.
Abi Hafsin ini julukan untuk Umar bin Khattab. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Hafs di sini maksudnya adalah singa. Jadi karena Umar bin Khattab ini terkenal dengan keberaniannya, dengan ketegasannya, dengan kelincahannya, maka beliau dijuluki sebagai Hafs, yang artinya adalah singa. Bahkan julukan ini menurut sarah kitab hadis Arba'in, judulnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, itu diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang memaknai Abu Hafs ini karena Umar ini punya putri namanya Hafsah yang menjadi istri baginda Nabi, maka beliau disebut Abi Hafsin. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan amal sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diharapkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Hadis ini merupakan hadis yang sangat pokok jamaah sekalian di dalam urusan agama kita. Salah satu usul atau perkara yang pokok di dalam agama kita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini mencakup 70 bab fikih. Karena di dalam fikih itu perkara niat menjadi satu hal yang sangat penting. Kita puasa juga harus niat setiap malam kan. Artinya hadis ini memang hadis yang sangat penting dan mendasar. Hadis ini memiliki sababul wurud atau latar belakang turunnya hadis, ya. Kalau di dalam Al-Quran kita mengenal ada namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis ada namanya asbabul wurud, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi disabdakannya sebuah hadis. Jadi ada sebuah cerita bahwa seorang pemuda di Mekah itu ingin menikahi seorang wanita, tetapi kemudian si wanita ini nggak mau karena dia hendak hijrah ke kota Madinah, dan dia kalau mau melamar si wanita ini dia harus ikut hijrah ke kota Madinah. Kemudian laki-laki ini ikut berhijrah ke Madinah, tetapi dorongan dia hijrah ini bukan semata untuk lillah, ya, untuk mencari keridhaan Allah, tetapi karena semata ingin menikahi si gadis pujaan hatinya ini. Maka kemudian setelah hal ini sampai kepada Nabi, Nabi berkomentar seperti itu. Wanita yang dinikahi itu namanya Ummu Qais, ya. Maka orang yang berhijrah karena dorongan ingin menikahi Ummu Qais ini di kalangan sahabat kemudian dikasih gelar Muhajir Ummu Qais, ya. Orang yang hijrah ingin menikahi Ummu Qais, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwa niat itu satu hal yang sangat penting di dalam urusan agama kita. Karena niatlah yang kemudian akan menjadi salah satu dari landasan diterimanya amal kita. Imam Al-Ghazali mendefinisikan niat sebagai sesuatu yang melatar belakangi sebuah pekerjaan, ya, qasdu syai'in, ya. Bagaimana dia menyengaja melakukan sesuatu, ya, muqtarinan bi fi'lihi, dengan dikaitkan perbuatan yang dikerjakannya. Dan niat yang kita lakukan di dalam melakukan ketaatan tentu harus didasarkan kepada niatan yang ikhlas.
niatan yang memiliki motivasi untuk mencari keridhaan Allah, karena itu salah satu di antara syarat diterimanya amal kita. Bahkan jamaah sekalian, berharganya niat itu, meskipun misalnya kita terhalang tidak bisa melakukan satu amalan karena udzur atau di luar kendali kita, itu pun masih bernilai. Meskipun kita nggak jadi melakukan sebuah amalan, kita niat mau sedekah misalnya, tetapi ternyata kita nggak punya duit untuk disedekahkan. Nah, sudah kita bermodal niat, itu kata Rasulullah, kita sudah mendapatkan pahala. Di dalam sebuah hadis juga Nabi menyatakan, niat ini kalau dilakukan dengan niatan yang lurus untuk mencari keridhaan Allah, perkara yang kelihatan tidak memiliki dimensi ibadah pun bisa menjadi perbuatan yang berpahala. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malud dunya bisurati a'malid dunya yasiru amalal akhirah bihusnin niyah, kata Nabi. Banyak perbuatan yang sekilas tampak seperti perkara duniawi, tapi kalau diniati dengan niat yang baik, niat yang ikhlas mencari ridho Allah, dia bisa bernilai ukhrawi. Kita makan dan minum itu perkara duniawi kelihatannya, tapi kalau kita melakukannya dengan niat yang baik, dilakukan dengan memperhatikan tuntunan misalnya, dilakukan tangan kanan, syukur kita baca basmalah, itu jadi ibadah. Kita tidur, siapapun yang namanya makhluk hidup, manusia tidur, yang membedakan tidurnya orang yang mendapatkan pahala dengan tidak, diantaranya juga niatan yang baik. Apalagi juga kita awali dengan membaca doa misalnya. Nah, niat ini juga berfungsi untuk membedakan satu kebiasaan dengan sebuah ibadah. Misalnya kita berpuasa, puasa itu perlu niat, karena puasa itu bagian dari ibadah. Dengan sesuatu hal yang bukan merupakan bagian dari ibadah, ya misalnya kita tidak makan dan minum tapi motivasinya bukan untuk berpuasa misalnya, untuk diet misalnya, itu kan berbeda. Kita mandi, setiap hari juga kita mandi, sama-sama pakai air, sama-sama basah. Tapi yang membedakan mandi yang kita lakukan itu misalnya mandi wajib, itu kan bagian dari ibadah, perlu niat. Dengan mandi yang merupakan satu kebiasaan kita sehari-hari, itu pada niatan kita. Jadi niatan ini yang membedakan satu ibadah dengan satu hal yang bahwa itu bukan merupakan bagian dari ibadah, atau membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita sholat 2 rakaat, apa kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, atau sholat sunnah mutlak, atau sholat qodho misalnya, itu kan niatnya. Jadi niat ini yang kemudian mendasari satu perbuatan itu dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita memberikan sejumlah uang 100.000 katakanlah, ini sedekah, hadiah, zakat, atau nyarutang ya, itu kan niatnya ya. Maka niat ini menempati posisi yang sangat penting di dalam perkara agama kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu yang terbatas, mungkin sampai di sini untuk kesempatan siang hari ini. Kita telah membaca hadis yang pertama dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga yang sekelumit ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.